warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, sahabat rumah belajar. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Sapa Rumah Belajar. Sajian pembelajaran Rumah Belajar Jakarta. Hari ini kita akan merencanakan karir bersama bimbingan konseling. Sobat Pintar, sebelum kita mulai, kita coba untuk berdoa dulu. Bagi yang bukan muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang muslim, boleh ikut ibu, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kami ilmu, dan berilah kami kesehatan. Amin. Sobat Pintar, Sapa Rumah Belajar atau Sapa Rumbel ini dilaksanakan oleh sahabat rumah belajar dan para duta rumah belajar. Kebetulan hari ini kita akan, Ibu termasuk sahabat rumah belajar dari tahun 2019 dari DKI Jakarta. Kita sudah bekerja sama dengan Pusdatikomdik untuk melaksanakan kegiatan Sapa Rumbel ini. Kepada Bapak Suharno selaku Kapus Pusdatikomdik kami ucapkan terima kasih. Di sini Ibu tidak sendiri sebenarnya. Ibu ditemani oleh kru Radio Disdik, ada Mas Vito dan Mbak Ismi, aduh lupa tadi udah ketemu dengan Mbak Ismi, Mas Vito dengan Mbak Ismi. Juga di sini ada Bu Nur Saidah. Selamat datang Bu Nur Saidah. Kita mulai saja, tapi sebelumnya Ibu ingin mengenalkan dulu bahwa tadi sudah disebut-sebut tentang sahabat rumah belajar. Apa sih rumah belajar itu? Nah, kita jalan-jalan dulu ya. Rumah belajar itu adalah portal yang dibuat oleh Kemdikbud kita coba layar rumah belajar, Mas Vito. Rumah belajar ini banyak yang bisa kamu akses karena di situ banyak fitur-fiturnya. Ada sumber belajar, ada laboratorium maya, ada juga wahana jelajah angkasa. Yang kemarin juga yang dikenalkan ada yang namanya EduGame. Rumah belajar bisa menjadi alternatif buat kamu dalam belajar selama pandemi COVID. Sebenarnya tidak pandemi COVID pun rumah belajar bisa kamu gunakan sebagai alternatif atau tambahan pembelajaran. Jika ada materi-materi yang kurang, bisa kamu cari di situ, banyak yang bisa kamu akses. Kita langsung saja. Nanti materi ini kita akan di akhir kegiatan ada kuis berhadiah untuk 3 pemenang. Kita akan menggunakan kuisis. Kamu bisa menjawab menggunakan gadget kamu, handphone kamu, tablet, laptop, bisa juga pakai komputer, terserah. Silahkan nanti join myquiz.com. Nanti ketika akan mulai akan diberikan kode game.
setelah diberikan kode game, silahkan masuk dan sebutkan nama lengkap dengan asal sekolah supaya nanti bisa terdata. Kemudian jangan lupa kamu juga nanti akan kalau menang akan menghubungi ibu, ya. Dalam kondisi COVID seperti sekarang ini, ibu ingin juga mengingatkan tentang protokol kesehatan. Menjalankan protokol kesehatan itu harga mati. Ada istilah seperti itu. Jadi kita harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Disiplin melaksanakan protokol kesehatan apa saja? Di antaranya 4. Yang pertama, memakai masker. Jangan lupa setiap kita keluar dari rumah kita harus memakai masker. Yang kedua yaitu rajin cuci tangan. Setiap kali melakukan sesuatu, telah melakukan sesuatu, akan melakukan sesuatu, jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Itu sebabnya di tiap tempat-tempat publik apalagi semua disediakan tempat cuci tangan. Yang ketiga apa? Ketiga adalah jaga jarak fisik. Kita harus jaga jarak walaupun dengan teman dekat. Kita tidak tahu teman dekat kita itu di jalan telah ketemu siapa atau ada apa. Maka kita harus bisa menjaga jarak. Jaga jarak minimal 1-2 meter. Pakai masker, jaga jarak. Maka itu memperkecil virus masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat adalah hindari dan jangan bikin kerumunan. Ini terutama buat anak-anak usia sekolah, SMP apalagi, masih senang sekali berkerumun, ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong. Nah ini kalau bisa dihindari. Ya, tidak cuma itu sebenarnya, kadang-kadang ada juga orang dewasa melakukan kegiatan perkumpulan kegiatan yang menyebabkan perkumpulan atau kerumunan. Nah ini kita harus menghindari. Beri jarak, maka itu akan aman. Kalau itu kita lakukan, itu semua dilakukan untuk melindungi diri, untuk melindungi keluarga, juga untuk melindungi lingkungan. Maka dari itu, kita harus disiplin menjaga kesehatan. Baik, sahabat pintar, sahabat rumah belajar, kita akan mulai kegiatan kita, materi layanan BK, ya, tentang perencanaan karir. Ini adalah layanan informasi untuk memastikan kamu bisa melaksanakan tugas perkembangan belajar kamu, tugas perkembangan kamu yang ke-9 yaitu tentang wawasan kesiapan karir. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar peserta didik dapat menemukan rencana karir untuk masa depannya. Untuk tujuan khususnya yaitu diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pentingnya perencanaan karir untuk masa depan, bisa mengidentifikasi pengertian karir, bisa membuat garis besar perbedaan antara karir dan pekerjaan, menerapkan perencanaan karir, dan bisa menimbang langkah-langkah dalam merencanakan karir. Kenalan dulu ya. Ibu guru BK, guru bimbingan konseling di SMP 47 Jakarta. Saat ini Ibu mengajar kelas 9. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan adalah untuk kelas 9. Bagaimana dengan kelas 7, kelas 8? Boleh saja mengikuti ini untuk menambah wawasan. Tapi memang yang terdekat, yang paling membutuhkan saat ini adalah kelas 9. Kenapa? Karena kelas 9 sebentar lagi akan lulus dari SMP. Dia harus sudah
bisa memutuskan mau ke SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Ya, Bu guru BK itu tugasnya apa sih? Nah, ada yang tahu nggak tugas guru BK itu apa? Ada? Apakah tugas guru BK itu ini? Kamu kalau di sekolah, gimana guru BK-nya? Apakah mereka yang suka manggil-manggil siswa yang terlambat, yang bolos, yang absennya banyak, yang rambutnya gondrong, yang tidak pakai seragam? Kalau di swasta yang belum bayar SPP dipanggil semua oleh guru BK. Sebenarnya itu bukan tugas guru BK, ya. Itu tugas guru BK itu adalah sahabat siswa. Guru BK itu perannya protagonis, perannya yang mengayomi. Tugas dan perannya adalah mengayomi siswa, menjaga, memperhatikan tumbuh kembang siswa, bukan berperan sebagai antagonis, dan bukan juga berperan dua-duanya, ya antagonis ya protagonis. Karena layanan bimbingan konseling itu ada 4. Ya, dalam tugasnya layanan bimbingan konseling ada 4 bidang ini, diantaranya ada yang lewat. Di antaranya adalah masalah pribadi, ya, melayani masalah pribadi siswa. Kalau kamu misalnya ada masalah, minder, nggak percaya diri, marah, stres, bingung, kesal, merasa tidak nyaman, itu kamu bisa menemui guru BK kamu. Guru BK kamu akan membantu kamu dalam menyelesaikan, memberi solusi untuk masalah kamu. Ya, yang menyelesaikan diri sendiri, tapi guru BK bisa membantu untuk memberikan solusi, memberikan alternatif, memberikan pandangan-pandangan. Jadi kalau kamu mau curhat, silakan ketemu guru BK kamu. Ketemu itu nggak harus tatap muka, karena guru BK itu sebenarnya sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pelayanan tidak cuma harus tatap muka. Ada media yang bisa dipakai, apalagi sekarang pandemi. Kamu bisa tanpa harus tatap muka, video call, WA, atau apapun, kamu bisa berbicara dengan guru BK kamu. Yang kedua, layanannya apa? Bidangnya yang kedua adalah bidang sosial. Masalah-masalah sosial, masalah kamu dengan lingkungan kamu. Misalnya kamu merasa dibully sama teman kamu merasa sulit untuk bisa berteman dengan orang lain, kamu merasa tidak nyaman, kamu merasa susah beradaptasi dengan orang lain, kamu merasa sering baper misalnya, sering tersinggung dengan orang lain, kamu mengira orang lain itu melakukan sesuatu yang tidak kamu sukai, kamu bisa bicara dengan guru BK. Guru BK memang mendengarkan masalah-masalah kamu, tapi bukan untuk nanti disebarluaskan. Dibicarakan masalah itu adalah untuk dicarikan solusinya. Dan sekali lagi, guru BK punya kode etik, menjaga rahasia. Jangankan dengan orang tua, dengan yang lain, dengan guru, atau bahkan mungkin kepala sekolah. Kalau belum perlu, tidak akan dikemukakan rahasia kamu. Itu hanya rahasia guru BK dengan kamu. Kamu perlu memberikan kepercayaan ke guru BK supaya guru BK bisa membantu mencarikan solusi buat masalah kamu. Kemudian yang ketiga adalah masalah belajar. Dalam belajar ini mungkin kamu punya masalah. Misalnya, kok saya susah ya memahami pelajaran, biasanya
matematika misalnya. Kenapa? Nah, itu bisa kamu bicara dengan guru BK. Apakah masalahnya karena memang kamu tidak punya minat di situ? Memang, atau mungkin karena kamu sedang ada gangguan di rumah misalnya. Ada masalah di rumah sehingga kamu tidak bisa konsentrasi belajar. Atau mungkin kamu ada perasaan yang tidak nyaman dengan guru kamu sehingga kamu menjadi tidak suka dengan satu pelajaran. Nah, ini kamu bisa bicara dengan guru BK kamu. Guru BK akan sekali lagi akan memberikan alternatif-alternatif atau solusi. Yang terakhir, ini bidang layanan BK, yaitu bimbingan karir. Bidang karir, kamu punya rencana apa nanti ke depan, mau jadi apa, mau melanjutkan sekolah kemana. Nah, ini adalah tugas dari guru BK. 4 bidang layanan inilah yang menjadi tugas guru BK, ya. Maka dari itu, guru BK itu adalah sahabat siswa. Guru BK peduli siswa. Guru BK peduli dengan masalah-masalah siswa. Peduli dengan masalah siswa itu bukan kepo. Kalau kata anak sekarang tuh kepo katanya. Pengen tahu aja urusan, bukan. Tapi mau membantu. Kalau kamu merasa tidak perlu dibantu, tidak masalah. Guru BK nggak perlu repot untuk mencari tahu masalah kamu. Jadi ini harus ada azas kesukarelaan. Kamunya harus rela, harus mau bicara. Kamu harus datang. Bukan gurunya, kamu punya masalah apa misalnya, enggak. Itu bukan. Kalau kamu merasa sudah bisa menyelesaikan sendiri, silahkan. Guru BK hanya mau membantu. Dan yang dibantu itu harus sukarela. Kalau tidak ya nggak perlu. Nah, jadi bimbingan konseling itu bukan polisi siswa, ya, bukan yang cari-cari kesalahan siswa. Oh, kamu bajunya dikeluarin, ayo. Nah, misalnya seperti itu, tidak. Kalau memang tidak tertib, kamu tidak tertib, guru BK bicara itu untuk bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk membantu supaya kamu bisa tertib. Jadi pendekatannya berbeda. Pendekatannya bukan dengan cara-cara yang mungkin membuat kamu tidak nyaman. Pendekatannya adalah pendekatan yang bisa kamu nyaman, yang diharapkan kamu bisa sadar, bisa paham, bisa dengan sukarela melaksanakan. Ya, bukan karena keterpaksaan. Kamu pakai baju rapi. Nah, itu memang harusnya seperti itu, tertib. Kalau hari Senin bajunya putih-putih, pakai dasi, pakai topi. Nah, ini semua harus dilakukan untuk ketertiban. Guru BK membantu membimbing itu, tapi tidak untuk menghukum kamu, ya. Nah, kita lanjut bahwa bimbingan BK itu adalah kegiatan dan layanan bantuan dari guru BK untuk para siswa. Tujuannya apa? Kalau bimbingan karir itu yang pertama adalah untuk siswa bisa memahami karir. Karir itu apa? Yang kedua, memahami dunia kerja. Yang ketiga, memanfaatkan alternatif pilihan karir. Yang kelima, mandiri dalam mengambil keputusan. Dan yang keenam, bersikap positif terhadap pilihan karir. Jadi kalau nanti kamu punya pekerjaan atau karir sesuatu, kamu bisa positif, tidak merasa terbebani dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan saja pada yang masih perlu diluruskan dari BK adalah ada bentuk kesalahpahaman. Kadang-kadang ada orang tua yang bilang, kamu nanti di sekolah baru jangan pernah masuk ruang BK ya. Ada orang tua yang seperti itu. Kenapa? Karena dianggapnya kalau masuk ke ruang BK itu adalah aib, ya, adalah aib. Itu akan membuat malu keluarga dan orang tua. Padahal tidak, itu bukan aib. Masuk ke ruang BK itu kamu harusnya beruntung, karena masuk ruang BK kamu mendapatkan bimbingan untuk kedepannya lebih baik lagi. Berbeda dengan yang tidak pernah masuk ruang BK, dia tidak pernah tahu, tidak pernah ditunjukkan masalahnya dia apa, sehingga dia tidak bisa memperbaiki diri, ya. Yang kemudian ini yang perlu jadi pegangan semua, bahwa guru BK itu tidak hanya untuk anak yang bermasalah. Masalah itu yang
punya kasus, bahasa anak-anak tuh kasus misalnya seperti itu. Tidak. Guru BK itu untuk semua. Nah, ini adalah pasalnya, pasal 5 disebutkan bahwa layanan bimbingan konseling dilaksanakan berdasarkan prinsip diperuntukkan bagi semua, tidak diskriminatif. Ya. Ada kadang-kadang ada yang menganggap kalau anak bermasalah tuh guru BK bagiannya. Kalau anak yang berprestasi bukan bagian guru BK, tidak. Yang berprestasi pun itu adalah menjadi bagian dari tugas guru BK. Apakah prestasinya bisa dikembangkan, diarahkan lebih baik lagi, seperti itu. Ya, jadi tidak ada diskriminatif. Oke, kita ice breaking dulu. Ya, kita lihat, coba fokus. Ya, lihat gambar yang Ibu tampilkan di sini. Bisa dilihat gambar apa itu? Gambar batu. Tapi di balik gambar batu ada wajah tersembunyi. Di mana ya wajahnya? Coba, ada yang bisa menemukan? Silahkan cari. Ada berapa jumlah wajah? Tidak cuma satu, tapi ada banyak. Lebih dari satu. Ibu kasih waktu sampai 5 hitungan. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ketemu? Oke, ada berapa Mas Vito? Ada 2. Mbak Ismi, 3 katanya. Mbak Ismi ada berapa? Ada berapa ya? 3 kata Mas Vito nih. Sampai dipelototin tuh kamera layarnya sama Mbak Ismi. 3. Ada yang bisa lebih, menemukan lebih? Boleh nulis tuh di komentar di YouTube. Kasih waktu 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa menemukan lebih dari 3? Oke, Ibu kasih tahu ada 5 di sini. Boleh dilihat? 5. Ada 5 wajah di balik batu. Jadi kadang-kadang kita suka tertipu dengan yang ada di permukaan. Padahal di balik itu masih banyak yang bisa kita gali. Guru BK mencoba untuk bisa menggali lebih dalam yang ada dalam diri kamu. Ya. Kalau guru lain sebenarnya bisa, cuman guru lain itu kan sibuk dengan pelajaran yang harus disampaikan. Jadi konsentrasinya tidak ke situ. Maka disinilah tugas guru BK untuk bisa menggali lebih dalam tentang diri kamu. Baik, kita lanjut ya pada materi inti. Tentang rencana karir. Apa sih pentingnya kita merencanakan karir? Ya, mengapa merencanakan karir itu penting? Karena dalam kenyataannya banyak orang yang susah dan gelisah ketika dia tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Yang kedua, ada yang jadi pengangguran, akibatnya dia stres. Yang ketiga, ada yang punya pekerjaan tapi dia tidak nyaman dengan pekerjaannya. Dia tidak bisa bertahan. Sebentar pindah, sebentar pindah, sebentar pindah. Ada masalah apa itu? Nah, ini adalah salah satunya di antaranya adalah karena tidak menyiapkan rencana karir sejak awal. Kalau kita mau mempunyai karir yang baik, yang gemilang, itu tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. Wih, ada pekerjaan, dah saya masuk di sini langsung jadi hebat. Tidak. Untuk bisa merencanakan karir yang gemilang itu harus dimulai dari awal. Harus ada kerja keras di situ. Harus ada apa lagi? Harus ada aktualisasi yang mendalam. Harus ada apa lagi? Harus ada kemauan keras untuk belajar.
Maka untuk bisa mendapatkan ketiganya, kamu akan bisa mendapatkan jalan mendapatkan karir yang gemilang. Orang yang berhasil dalam pekerjaannya adalah mereka yang menyiapkannya sejak awal. Menyiapkan diri sejak awal, sejak jauh-jauh hari. Sekarang kamu sudah kelas 9. Ada tuh yang ibu tanya, murid ibu misalnya, kamu selanjutnya mau kemana? Nggak tahu, Bu. Masih belum jelas, kamu cita-citanya apa? Belum tahu, Bu. Kenapa belum tahu? Harusnya sudah dipersiapkan sejak sekarang. Bukan nanti belum tentu jadi, memang belum tentu jadi, tapi merencanakan itu lebih baik. Dan tadi ada disebutkan, ada alternatif-alternatif. Pilihan karir itu banyak. Kamu harus punya plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Penting rencana karir ini, karena orang yang berhasil pada umumnya akan melakukan analisa, diperiksa, kemudian tahu apa yang jadi tujuan karirnya, mau ngapain nanti. Kemudian kalau untuk mencapainya bagaimana, menyiapkan rencana, kemudian ngapain aja. Ya, ibu sangat tertarik dengan ada murid ibu yang dari awal sudah merencanakan karir. Dia sudah kelas 9. Ini berkali-kali ibu jadikan contoh. Sudah kelas 9, dari kelas 8 sudah dipersiapkan. Cita-citanya apa? Mau jadi dokter. Oh, jadi dokter. Kalau begitu untuk jadi dokter harus apa? Harus kuliah kedokteran. Kuliah kedokteran kan mahal. Ada tuh universitas yang murah-murah, yang tidak lebih mahal dari yang sekarang. Di Jakarta mungkin kampusnya mahal, tapi ada kampus-kampus murah di daerah. Kalau begitu harus melanjutkannya ke daerah. Untuk bisa melanjutkan ke daerah, oh saya mau melanjutkan ke daerah Jawa Tengah misalnya. Ada universitas negeri yang murah. Nah kemudian, tapi persaingannya ketat. Itu harus masuk SMA yang bagus, yang bisa membantu melancarkan kelulusan, maksudnya mendapatkan nilai yang baik. Ada SMA yang sekian persen rata-rata diterima di universitas itu. Oh, berarti saya harus ke sekolah itu SMA-nya dari awal. Jadi dia sudah punya cita-cita mau ke SMA-nya di Jawa Tengah, nanti kampusnya pun di Jawa Tengah dan seterusnya. Nah, itu dia sudah merencanakan karir. Maka rencana karir ini akan menunjang keberhasilan. Tidak ada keberhasilan yang kebetulan, ya. Dan tidak ada persaingan keberhasilan tanpa persaingan yang ketat. Maka dari itu tadi kamu harus siap bekerja keras, siap belajar. Nah, orang yang gagal dalam merencanakan hidup, maka ia akan merencanakan kegagalan dalam hidupnya. Ini adalah sebuah kata-kata bijak yang mungkin bisa jadi ada betulnya, lebih banyak betulnya. Kalau kita tidak merencanakan dari awal, ke depannya pun tidak akan jelas. Sekarang kita bicara tentang pengertian karir. Apa sih karir itu? Ya, karir itu pekerjaan atau apa? Apakah sama antara karir dengan pekerjaan? Ternyata ada beda antara karir dengan pekerjaan. Apa bedanya? Kita lihat di sini antara pekerjaan dan karir. Pekerjaan itu menunjuk pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Kalau ada hasil berupa barang, berupa jasa, nah itu adalah sebuah pekerjaan. Bagaimana dengan karir? Karir itu bisa menunjukkan pada pekerjaan, betul, atau jabatan yang ditekuni, tapi dia diyakini sebagai panggilan hidup serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Jadi karir itu sudah menjadi bagian dari orang tersebut dan dia menghayati, menikmati pekerjaannya. Jadi ada orang yang punya pekerjaan yang orang lain mungkin menganggapnya sepele, tapi dia sangat menikmati dan dia betah bertahun-tahun di situ, yaitu karena dia menjadikannya sebagai karir. Kalau pekerjaan hari ini di sini, hari lain di situ dan seterusnya. Yang penting dapat duit. Nah, itu hanya pekerjaan, bukan karir. Nah, jadi ada dalam mendapatkan karir ini
pemilihan karir ini lebih memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang daripada sekedar dapat pekerjaan yang sifatnya hanya sementara waktu. Nah, ini untuk mendapatkan karir ada tahap-tahapan usia manusia. Tahap perkembangan karir itu dimulai dari usia 0 sampai 11 tahun itu masih tahap fantasi. Ya, kalau kamu tanya adik kamu, misalnya sobat rumah belajar, sobat pintar, punya adik, kemudian ditanya mau jadi apa, dia pasti bercita-cita sesuatu yang menurut dia hebat, indah. Ya, saya mau punya pabrik mobil, bisa bikin mobil yang banyak, misalnya seperti itu. Itu tahap fantasi. Saya mau jadi artis, keren dilihat di TV, itu tahap fantasi. Antara 0 sampai 11 tahun, ya itu sekitar sampai SD, ini masih tahap fantasi. Nah, masuk ke, maaf, balik dulu, salah pencet. Yang kedua ada tahap tentatif. Tahap tentatif itu usia sekolah menengah. Nah, usia sekarang nih SMP, SMA, itu tahap tentatif. Yang masih sudah mulai melihat peluang-peluang dan kemudian mulai memilih-milih. Nah, ini jadi perhatian. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Tahapan ketiga sudah masuk perguruan tinggi, sudah masuk tahap realistis. Sudah di situ, ya sudah mulai ditekuni. Enggak direncanakan dari awal, ya sudah, tapi tetap dikerjakan karena sudah sampai di titik itu. Nah, ini menurut seorang ahli. Bagaimana dengan tahap tentatif tadi yang usia 12 sampai 18 tahun? Ini ada sub-subnya, ya. Dimulai dari 11 sampai 12 tahun, usia kelas 7 biasanya nih. Nah, kelas 7 sudah mulai menyadari punya minat dan kemampuan yang berbeda satu sama lain. Ya, kalau yang ini, kamu menjadi apa? Dia mulai melihat banyak perbedaan, banyak rencana tiap orang berbeda. Dan kemudian mulai mencari, saya sukanya yang sesuai dengan minatnya. Minat dan kesukaannya itu apa? Saya sukanya menggambar, melukis. Mau jadi pelukis saja misalnya gitu. Saya senangnya main komputer, mau jadi programmer misalnya, dan seterusnya. Nah, ini masih tahap minat, ya, sesuai kesukaannya. Yang kedua ada tahap kapasitas. Ini mulai dari usia kelas 8, kelas 9 nih, termasuk kelas 9 sekarang. Itu mulai melakukan pekerjaan atau kegiatan yang didasarkan kepada kemampuan masing-masing. Jadi untuk itu harus tahu kamu punya kemampuan apa, punya peluangnya di mana. Nanti yang ketiga udah mulai 15 sampai 16 tahun, mulai ke SMA itu udah bisa membedakan kegiatan yang dihargai di masyarakat, kegiatan yang kira-kira bisa menghasilkan kalau hitungan uang akan mendapatkan uang yang banyak. Nah, ini tahap nilai. Kemudian ada tahap transisi, sudah mampu memikirkan atau merencanakan karir berdasarkan minat, kemampuan, dan nilai-nilai yang diperjuangkannya. Jadi itu sebabnya kita harus sebagai siswa sudah dari sekarang harus sudah memahami informasi karir. Dari sekarang nih, informasi karirnya ada apa sih? Yang kedua, menilai informasi karir. Dari informasi kamu yang kamu dapatkan, bagaimana nilai-nilai yang bisa kamu peroleh dari situ. Yang ketiga adalah memilih karir. Sudah mulai kamu putuskan kira-kira mau kemana. Dan terakhir adalah mengambil keputusan karir. Setelah dipilah-pilah baru diputuskan. Nah, jadi untuk perencanaan karir ini adalah aktivitas, kegiatan yang dilakukan secara terarah. Sudah diambil jalurnya dan fokus terhadap berdasarkan potensi, ya, untuk nantinya bisa mendapatkan
penghasilan yang memungkinkan kita terus maju dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang namanya karir kalau sudah sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan minat bakatnya, itu akan bisa melesat dengan baik, bisa berkembang dengan baik. Jadi perencanaan karir itu bukan hanya merencanakan pekerjaan yang akan diperoleh saja. Saya mau jadi ini, saya mau jadi itu, tidak sekedar itu, tapi sudah ada tangga atau jalur yang dipersiapkan. Nah, bagaimana untuk bisa memahami perencanaan karir yang tepat? Tadi sudah Ibu berulang-ulang disebut ya, sebenarnya untuk bisa mendapatkan perencanaan karir yang tepat itu, harus sesuai itu adalah harus sesuai dengan minat, bakat. Di situ juga ada inteligensi, harus sesuai inteligensi dan sesuai kepribadian. Ya, kalau bukan passion kita, bukan kepribadian kita ambil di situ, kita tidak akan bertahan lama. Kita akan merasa tidak nyaman, akhirnya bisa keluar atau pergi dari karir yang sudah dirintisnya sejak awal. Ya kan sayang, sudah dirintis, sudah besar, kemudian ditinggalkan karena merasa tidak nyaman. Nah ini makanya jangan sampai itu terjadi di kemudian hari. Dari sekarang kamu sudah harus mempersiapkan. Kamu punya minat apa? Kamu punya bakat apa? Kamu mampu nggak sampai di situ? Dan kemudian sesuai nggak dengan kepribadian kamu. Ini untuk pembahasan 4 ini tidak bisa sekarang ya. Ini harus ada pembahasan khusus. Ibu hanya ingin membicarakan tentang bagaimana kamu harus bisa membuat rencana dengan baik. Ya, karena kalau sudah sesuai, maka jenis pekerjaan, kualitas yang dibutuhkan, pendidikan, kondisi kerja, gaji yang sesuai itu akan membuat kita merasa nyaman. Ada orang sangat senang melakukan sesuatu walaupun mungkin dibayarnya tidak besar, tapi dia senang melakukannya. Tapi itu akan mengantarkan dia pada karir yang lebih baik lagi. Nah, kita bisa lihat bagaimana aneka karir itu. Aneka karir itu ada yang mekanik, ada juga yang di bidang elektronik, mungkin juga olahraga, mungkin juga menari, ada juga yang jadi guru, atau juga tadi melukis dan lain sebagainya. Ya, apalagi sekarang sudah eranya era industri 4.0 di mana yang namanya gadget, yang namanya IT itu sudah menjadi bagian dari kita, maka kita tidak bisa melepaskan itu. Ya, semua terkoneksi, tersinkronisasi, tersambung dengan yang namanya IT. Maka bagian itu juga tidak bisa diabaikan. Jadi ada beberapa poin-poin yang penting dalam perencanaan karir. Kita harus bisa menyiapkannya dengan baik. Apa saja poin-poinnya itu? Ya, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyadarkan diri terhadap peluang. Ada peluang, kira-kira ada kendalanya apa, dan konsekuensi yang diharapkan dari merencanakan karir itu. Kemudian ada juga identifikasi tujuan hidup, terutama yang berkaitan dengan karir. Caranya kamu bisa bertanya dengan orang lain, orang tua atau guru, ya, dan kamu mungkin punya potensi bisa coba digali. Kemudian kamu juga perlu menyusun program-program pendidikan keterampilan pengalaman yang bersifat pengembangan dalam meraih tujuan karir. Jadi tidak cuman terbatas pada kamu udah sekolah, udah siap dengan karir, tidak. Mungkin kamu bisa mengembangkan diri dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dengan kegiatan-kegiatan organisasi di luar, itu bisa menunjang untuk karir kamu. Maka itu kamu harus bisa menyusun program-program tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan karir ini ada 2 hal. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Untuk faktor internal tadi sudah disebut ada bakat, minat, keadaan jasmani dan inteligensi. Dan faktor eksternalnya adalah ada status ekonomi keluarga, ada prestasi akademik, ada pendidikan sekolah, ada lingkungan. Orang yang berada di lingkungan yang lingkungan pantai misalnya, maka mungkin dia arah karirnya yang berkaitan dengan laut seperti itu. Tadi disebutkan ada status ekonomi, apa itu berpengaruh? Bisa berpengaruh, misalnya
kamu sobat pintar mau jadi dokter, tapi kemudian biayanya terlalu mahal, tidak bisa, akhirnya tidak bisa melanjutkan karena status ekonomi. Walaupun sebenarnya kalau sekarang tidak menjadi masalah ya, karena ada yang namanya beasiswa. Nah ini juga harus dicari ya, bagaimana kita bisa kuliah, bisa melanjutkan dengan tapi nggak punya uang. Ya banyak juga nih siswa-siswi ibu, murid-murid ibu yang kamu mau jadi apa? Belum tahu Bu, kayaknya saya mau kerja aja. Nah seperti itu. Kenapa? Dia pikir nggak akan bisa kuliah karena kuliah itu pakai duit dan itu mahal. Nah, itu bisa diarahkan. Kamu bisa kuliah dengan biaya beasiswa dan sebagainya. Nah ini bisa dicari dari sekarang ya. Maka kelas 9 inilah waktunya, kelas 9 untuk mempersiapkan diri ke depan mau jadi apa. Harus sudah menentukan mau ke SMA, SMK, atau aliyah atau yang lainnya. Begitu juga prestasi. Nah, kalau prestasi akademik, nilai rapot bisa kamu lihat. Kalau nilai di satu bidang itu bagus, berarti saya arahnya ke sini nih. Bagusnya karir saya nanti yang ada sesuai dengan pelajaran-pelajaran tersebut. Misalnya seperti itu. Jadi ada hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih karir tadi ya, sesuaikan dengan bakat minat. Ya, minat itu apa? Di sini sudah bisa dibaca bahwa itu adalah sikap ketertarikan kita pada sesuatu. Sedangkan bakat itu adalah kemampuan, bakat bawaan yang bisa yang ada pada diri seseorang. Nah, yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah mengetahui jenis karir. Ya, karir itu apa saja. Yang ketiga, saran orang lain bisa dipertimbangkan. Kadang-kadang kita tidak tahu, tidak bisa menilai diri kita sendiri. Kita dapat masukan orang lain, kamu itu orangnya ramah loh, kamu pantas deh kalau misalnya kerja di bagian ini, misalnya seperti itu. Nah itu juga bisa jadi masukan dari teman-teman kamu atau orang lain, apakah itu guru ataukah orang tua dan sebagainya. Sekali lagi masalah keuangan perlu diperhatikan, dan pendidikan, pelatihan ya. Jadi pendidikan itu tidak cuma melanjutkan setelah SMP, kuliah, tapi ada pelatihan-pelatihan ya, apalagi sekarang banyak banget deh pelatihan-pelatihan yang bisa kamu ikuti kalau kamu mau mengembangkan diri. Nah, itu untuk bisa menunjang karir kamu. Nah, di sini apa yang kamu suka, coba dicek sekali lagi. Jangan, kalau ada juga yang masih nggak tahu tuh, kalau ditanya kamu sukanya apa, nggak tahu Bu, saya sukanya apa. Jangan, kamu harus tahu kamu punya kesukaan apa, itu adalah minat kamu, dan coba itu dikembangkan supaya dari minat. Banyak orang dari minat jadi duit ya. Boleh dicek deh di berita-berita, ada orang yang hobinya ngegambar sampai akhirnya dia bikin anime gitu ya, kemudian dia sampai dia bikin baju, bikin model, bikin rancangan baju. Kalau sekarang yang lagi ngetren itu Mobile Legend atau game-game yang lain. Nah, jadi tokoh-tokoh itu dia bikin kemudian jadi duit karena bisa dipakai orang untuk suatu produk dan sebagainya. Nah, itu berawal dari kesukaan. Sesuatu minat kalau kamu tekuni walaupun kecil itu bisa menghasilkan uang dan bisa menjadi menyenangkan buat kamu. Ya. Kita lihat bagaimana skema karir kamu dari SMP dan selanjutnya. Jadi dari SMP kamu sudah harus bisa menentukan, saya mau ke SMA atau MA, Madrasah Aliyah, mau SMK ataukah kursus. Ya, nanti dari SMA jalurnya akan ke perguruan tinggi, bisa juga kursus. Kalau SMK itu kamu juga bisa ke perguruan tinggi, tapi bisa juga langsung bekerja, tapi bisa juga wirausaha, bisa juga kursus untuk mengembangkan lagi. Nanti semuanya akhirnya pada dunia kerja. Yang kursus sudah pasti langsung bekerja. Bu, emang SMK bisa nanti kuliah? Bisa. Tapi usahakan kalau dari SMK, berarti nanti kamu kuliahnya yang sejalur, searah, yang sama dengan jurusannya sama dengan
kuliah saat kamu di SMK, ya. Pilihannya menjadi lebih spesifik lagi. Kemudian nanti itulah yang akan menjadi karir. Jadi sudah tahu belum mau milih apa setelah lulus SMP nanti, ya. Nah, ini pemberian informasi dapat diberikan. Kamu sobat pintar bisa mencari informasi di sekolah dengan guru BK. Guru BK akan memberikan informasi baik secara individual, kalau kamu datang ke ruang BK bisa ngobrol, atau secara kelompok, ya, sekumpulan teman-teman ngobrol bicara untuk kelanjutan karir yang sama-sama satu minat, atau klasikal bisa juga. Nah, semuanya, atau bisa juga yang terintegrasi dengan mata pelajaran, dengan guru IPA misalnya. Nanti kamu bisa deh ngomong dengan guru IPA, Bu, ini nanti kalau IPA kemana sih? Nah, bisa juga bicara seperti itu. Nah, jadi ada contohnya misalnya kalau di sini olahraga, ya. Jika sobat pintar suka olahraga, maka kesempatan kerjanya bisa jadi dancer, bisa juga jadi konsultan yang berhubungan dengan olahraga. Bisa juga jadi profesional atlet. Bisa juga jadi terapis karena dia sudah tahu struktur-struktur tubuh manusia. Bisa juga jadi pelatih atau jadi instruktur fitness atau jadi guru olahraga dan sebagainya. Itu yang kalau misalnya sobat pintar suka dengan yang namanya olahraga. Kalau di sekolah, ya, ada sekolah terutama di tingkat-tingkat SMA, SMK itu ada yang namanya Career Day. Di situ ada pengenalan informasi karir. Ya, pekerjaan itu apa aja sih, kemudian ada pameran perguruan tinggi. Kalau mau kerja sebagai ini, perguruan tingginya yang bisa kamu cari adalah jurusannya ini. Ada juga sekolah-sekolah unggulan. Ada juga pentas seni hiburannya yang juga bisa jadi menarik minat kamu untuk menjadi karir di situ. Atau role model, memanggil tokoh misalnya. Nah, kemudian ada bisnis dan sebagainya. Contoh juga misalnya ada seminar manggil seorang editor ke kelas, kemudian dia menjelaskan tentang pekerjaannya. Ya, tadi ada role model manggil tokoh karir, suatu karir, kemudian dia menjelaskan pekerjaannya. Bisa juga dengan kunjungan-kunjungan, ya, ke sekolah unggulan, ke pabrik, ke rumah sakit, pasar, perusahaan, bisa melihat bagaimana kegiatan-kegiatan karir di situ, kegiatan pekerjaan di situ, atau permainan, ya, bisa. Ini yang dilakukan oleh guru BK, ya, atau juga pemutaran film di situ bisa dilihat bagaimana ada karir-karir tertentu yang bisa dijadikan bahan pelajaran. Nah, jadi kalau kamu sobat pintar bersama guru BK bisa dibantu diarahkan kemana, mau kemana, pilihannya apa. Ada peringatan ya, sebentar, kok di sini nggak kelihatan. Ya, jadi bersama guru BK, sobat pintar bisa mendapatkan arahan, ya, mau kemana. Sementara ada kelompok lain yang tidak pernah ketemu guru BK, tidak pernah berbicara, masih bingung mau kemana, mau ngapain, ya. Jadi ini pohon karir bisa dijadikan gambaran buat sobat pintar dalam merencanakan karir selanjutnya. Oke, sampai situ dulu, ya. Ibu mau Ibu menyampaikan materi. Mudah-mudahan tidak menjadi bingung. Sudah ada gambaran bahwa bimbingan konseling bisa membantu mengarahkan sobat pintar dalam merencanakan karir. Atau sobat pintar bisa sejak sekarang menyiapkan karirnya mau jadi apa. Sobat pintar, kita akan masuk kepada game. Apakah sudah siap dengan gamenya?
Masuk ke game. Tadi Ibu sudah sampaikan, silakan join myquiz.com. Oh ya, Ibu belum kasih kodenya, udah kan ya ini kodenya? Sepertinya belum ada yang bergabung. Masukkan kode game 615050. Sudah ada yang gabung belum ya? Coba aku buka, apakah ada kesulitan untuk masuk Quizzes. Quizzes.com. Join myquizzes.com.
Kita tunggu ya. Silakan bergabung. Yang menang adalah mereka yang tercepat dan memberikan jawaban. Jadi kalau jawabannya betul semua tapi terlambat memulai atau kalah cepat dengan yang lain, maka dia tidak berada di atas. Ya, jadi ini bukan ibu yang milih, ini sistem. Ya, sudah ada 32 orang, masih ada lagi. Ibu tunggu dalam hitungan berapa ya? 10. Sudah 33. Di sini ada Bintang Pangestu, Arsyada Hasim, Kalista Kristanto, Salwadwi, Muhammad Taufik, Fadlan, Aditya, Ilham Maulana, Aina Rahmadwi, SMP 10, Eni Nur Cahyani, Agra Latifah, Intan Nur Aini, Syafna, Zakratul, Ismi, Usep Gunawan, Zahra Okrida, maaf kalau Orkida, maaf ya kalau salah sebut, Raffi Septian, Hastuti, ada Bunda Hastuti, Muhammad Taufik Surahman, Syaifi, Farijal, Indri, Ambar, Yuli, Raihan, Siti Angga, Atifah, Gadis Zahara, Nur Hafida, Sarah Kamila, Helena, Clara Puspa, Putri Fitriani, Dinda Putri, Nasrul Arifin, Hairul Anam. Sudah ada 39 orang yang gabung. Kita mulai dari dalam hitungan 10. 1, 2, 3. Mas Tita minta ditampilin itunya, kuisisnya. Oh, sudah 40 orang ini. Mas Pito. Tampilannya belum kuisis ya? Iya. Di sini masih thank you. 40 sudah. Ulang lagi hitungannya jadi lupa. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan. Di mana tampilannya? Oh ya, dimatiin dulu PowerPoint-nya gitu. Ini yang ini. Nah. Oke, ada salahan tampilan jadi nggak kelihatan. Nah di sini ya udah ada sampai Lutfiatul Hasanah yang baru gabung. Sudah ada 41. Masa harus dihitung ulang? Hitung ulang maaf ya. Sampai 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Go. Ada 15 pertanyaan, silahkan dijawab. Yang tercepat dan paling tepat dia yang menjadi juaranya. Fitriani nomor 1 menjawab, ada Putri, Syafna, Eni Nur Cahyani, Intan. Oh, Fitriani ada jawaban yang selanjutnya yang keliru. Jadi Eni Nur Cahyani yang masuk pertama, ada Putri, Syafna, silahkan. Sudah 23 orang, 24 yang menjawab tepat.
Fitriani sekarang yang memimpin. Lanjut, Fitriani masih belum terkalahkan. Sarah, pendatang baru, mulai masuk. Ada Agra Latifah naik, Eni Nur Cahyani naik lagi. Sarah sekarang memimpin. Ayo Fitriani, Agra naik. Aina, Rahmadwi, Fitriani. Kita lihat ke bawah, siapa yang baru masuk. Ada Siva Aulia, Ilham, ayo mulai. Siti Ardika, ayo. Ada 15 pertanyaan yang bisa kamu ambil, ya. Ada masih sekarang Fitriani yang memimpin. Ini masih sementara. Ya, nanti pemenangnya bisa Ibu akan berikan nomor telepon, bisa dihubungi. Ya, Fitriani, Agra, Fitri masih memimpin. Kalista, Kristanto urutan kelima. Salwa mengancam. Ada Astika Sari, pendatang baru, sudah siap naik ke peringkat 1. Tapi sampai sekarang masih Fitriani. Silakan, Salwa sudah mulai kedua. Di situ nggak ada musiknya ya? Ada musiknya nggak? Nggak ada. Ada. Iya, di sini nggak kedengaran soalnya. Ya, masih Fitriani memimpin. Dibayang-bayangi oleh Salwa, kemudian ada Agra di ketiga. Naik lagi Astika Sari, dibalas lagi oleh Salwa. Agra lagi naik. Ayo, sudah 83% ketepatannya. Mudah-mudahan bisa paham ya dengan apa yang Ibu sampaikan. Fitriani masih memimpin. Ya, yang lain jangan merasa putus asa karena keputusan ada di tahap akhir. Ya, jadi jangan berhenti berjuang untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, jangan sampai juga yang sudah di atas merasa lengah. Ya, karena bisa jadi di titik terakhir menjadi lengah, akibatnya terjatuh. Nah, ini juga dalam kehidupan sehari-hari bisa terjadi seperti itu. Hairul Anam udah disodok, sudah diambil alih. Siti Anggia sekarang memimpin. Astika Sari memimpin nomor 1. Kita belum bisa memutuskan ya belum bisa tahu siapa yang akan menjadi juaranya. Jangan berhenti untuk berjuang sampai titik penghabisan, bukan titik darah. Garis finish. Ya. Fitriani gimana nih Fitriani? Jadi keempat. Astika Sari memimpin. Astika Sari sudah selesai sepertinya nih. Tapi kita belum sampai hitungan terakhir. Masih kita tunggu. Ada Nasrul Arifin. Siapa kita cari yang selanjutnya? Ada yang betul. Kalau betulnya sampai lebih banyak, bisa jadi naik.
Nih ada yang masih terus berjuang. Ayo terus memanjat. Kita lihat. Oke, kita akan selesaikan hitungannya sampai 10. Selesaikan. Apakah masih bisa naik sampai ke 3? 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai. Kan janjinya sampai 5. Oke, kita selesaikan game, kita akhiri. Kita sudah dapatkan juaranya siapa? Yeay, kita beri tepuk tangan untuk Astika Sari juara 1, Anggia juara kedua, dan Nasrul Arifin juara ketiga. Wow, keren-keren nih sobat pintar, sangat bersemangat dalam menjawab. Sebenarnya banyak yang jawabannya betul, ya ada yang betul semua, tapi sayangnya Ibu hanya bisa ngambil 3 orang, ya 3 orang juara, dan yang lainnya jangan berkecil hati, masih banyak kesempatan untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baik dan hadiah dari yang lain, ya. Nanti kepada juara, kepada yang pemenang 3 orang tadi bisa menghubungi Ibu. Boleh dicatat. Ibu sebenarnya udah nulis, di mana ya nulisnya, lupa. 0851 00 23 2040. Kok hilang ya yang Ibu tulis ya? Sekali lagi ya. Ibu catat saja, Ibu tulis saja di sini. Di mana nih? Ibu tulis di mana? Di sini aja deh nulisnya. 085 0851 00 2. Terima kasih Mas Vito, sudah ditulis katanya. 0851 0023 2040. Silakan kepada Astika Sari, Sulistya, Siti Anggia, dan Nasrul Arifin untuk menghubungi Ibu di nomor yang tadi sudah disebutkan yang ada di bawah sini, ya, 08510 100 23 2040. Terima kasih buat peserta-peserta lain yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan ini. Tercatat 43 yang mengikuti kegiatan kuisis ini. Insya Allah yang nonton juga yang menyimak itu banyak, ya, ada dari berbagai daerah, ya. Cuman Ibu belum bisa lihat nih siapa saja pesertanya karena Ibu harus melihat kamera. Oke, sobat pintar, sahabat rumah belajar yang hebat-hebat. Demikian materi
layanan BK kelas 9 hari ini tentang rencana karir. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan untuk persiapan kamu, sahabat pintar, sahabat rumah belajar, dalam menyiapkan karir ke masa depan. Semoga karirnya sukses, tidak mendapat hambatan, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan harapan. Itu saja dari Ibu, lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Assalamualaikum.